Hernando Ari banjir pujian setelah tampil gemilang di laga versus timnas Australia U23. Shin Tae-yong puji pemain timnas Indonesia U23 yang mampu lewati momen krisis. Shin Tae-yong ungkap dua kunci penting dalam kemenangan timnas Indonesia atas Australia U23. Timnas Indonesia U23 satu-satunya penghuni pot 4 yang permalukan tim unggulan di Piala Asia 2024. Ini skenario timnas Indonesia U23 lolos, hanya butuh hasil imbang lawan Yordania U23. Perlu diketahui peluang timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final terbuka lebar, bahkan hanya butuh hasil imbang melawan timnas Yordania U23 di laga terakhir grup A. Kok bisa? Diketahui timnas Indonesia U23 baru saja mengalahkan Australia di laga kedua grup A Piala Asia U23. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Kamis malam kemarin. Tak lama setelah itu, timnas Qatar U23 yang merupakan pemuncak klasemen berhasil menumbangkan Yordania U23. Dengan hasil ini, Qatar U23 masih berada di puncak klasemen dengan perolehan 6 poin. The Maroons sudah bisa memastikan tiket ke babak perempat final Piala Asia U23. Sementara itu, timnas Indonesia U23 berada di posisi kedua dengan perolehan 3 poin. Yordania dan Australia U23 yang sama-sama menelan kekalahan pada hari ini harus puas berada di posisi ketiga dan keempat. Mereka sama-sama mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan. Dengan 1 tiket sudah diamankan oleh Qatar U23, hanya tersisa 1 slot lagi. Timnas Indonesia U23 yang kini berada di posisi kedua memiliki kans paling besar untuk mendapatkan slot itu. Pasukan Shin Tae-yong hanya membutuhkan hasil imbang kontra Yordania U23 untuk maju ke babak perempat final. Andai Garuda Muda meraih hasil imbang, walau Australia U23 berhasil menang atas Qatar U23 di laga terakhir, timnas Indonesia U23 akan tetap lolos. Sebab meski memiliki poin sama dengan Australia U23, Rizky Ridho dan kolega mempunyai keunggulan secara head-to-head dari Australia U23. Namun terlepas dari itu, timnas Indonesia U23 tetap harus berfokus untuk meraih kemenangan atas Yordania U23. Pertandingan pamungkas itu akan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium Doha, Qatar pada Minggu 21 April mendatang. Hernando Ari banjir pujian setelah tampil gemilang di laga versus timnas Australia U23. Penjaga gawang timnas Indonesia U23, Hernando Ari banjir pujian setelah tampil gemilang saat timnya menang atas timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia 2024 malam kemarin. Bahkan nama kiper Persebaya Surabaya ini menjadi trending topik di platform media sosial. Tak heran Hernando Ari menjadi sorotan di luar Komang Teguh yang mencetak gol kemenangan timnas Indonesia U23. Sepanjang laga, Hernando Ari membuat 3 penyelamatan penting, salah satunya menggagalkan eksekusi penalti penyerang timnas Australia U23, Mohamed Toure di menit 25. Penampilan impresif Hernando Ari pun menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak orang menilai Hernando Ari layak menjadi pemain terbaik dalam laga tersebut. 1 kali gagalkan penalti dan beberapa kali patahkan peluang emas lawan Hernando on fire, tulis akun @medioclubid. Hernando Ari man of the match, tulis akun @labib_sadat yang juga takjub dengan penampilan apik Hernando. Bahkan akun resmi Piala Asia juga ikut memuji penampilan apik dari kiper utama skuad Garuda itu. Akun itu mengibaratkan Hernando sebagai tembok kokoh yang berhasil menjaga gawang timnas Indonesia U23. The Great Wall of Hernando Ari, tulis @AFC Asian Cup. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia U23 kini berada di posisi kedua klasemen grup A Piala Asia 2024. Mereka telah mengumpulkan 3 poin usai meraih 1 kemenangan dan menelan 1 kekalahan. Shin Tae-yong puji pemain timnas Indonesia U23 yang mampu lewati momen krisis. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong memberikan pujian kepada para pemain yang mampu melewati momen krisis untuk mengalahkan Australia pada matchday kedua grup A Piala Asia U23 2024.
Shin Tae-yong mengutarakan momen krisis tersebut adalah ketika Australia mendapatkan hadiah penalti menyusul pelanggaran handball Komang Teguh. Namun kiper Hernando Ari tampil sebagai bintang dengan mematahkan eksekusi penalti Mohamed Toure pada menit ke-25. Keberhasilan itu memberikan energi baru kepada timnas U23 untuk tampil lebih baik lagi, sehingga akhirnya Komang Teguh mencetak gol kemenangan menjelang babak pertama usai. Shin Tae-yong menyebutkan kebangkitan timnas U23 itu disebabkan menit bermain yang diperoleh para pemain bersama klub masing-masing di Liga 1. Kami mendapatkan momen krisis dan berbahaya dan itu merupakan momen di mana kami mendapatkan hukuman penalti. Tapi penjaga gawang melakukan penyelamatan. Menurut saya itu merupakan momen yang krusial, ungkap Shin Tae-yong. Banyak pemain bermain reguler di Liga Indonesia dan itu menjadi faktor penting dalam hal membangun permainan. Tentu saja itu membantu para pemain makin berkembang. Begitu juga dengan kombinasi pemain lokal dan yang merumput di luar negeri, yang membuat permainan kami terus berkembang, jelas Coach Shin. Shin Tae-yong sejak awal memang memperkirakan pertandingan melawan Australia akan berlangsung berat, mengingat lawan memiliki keunggulan di sejumlah faktor. Kendati demikian, ia memberikan apresiasi kepada pemain yang memperlihatkan mental kuat untuk meraih kemenangan. Semua pemain bekerja keras dengan sangat luar biasa. Tim kami terus berkembang, jadi itu salah satu faktor kami mengalahkan Australia, jelas Shin Tae-yong. Shin Tae-yong ungkap dua kunci penting dalam kemenangan timnas Indonesia atas Australia U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong mengungkapkan dua kunci penting kemenangan timnya atas Australia U23 di Piala Asia 2024. Shin Tae-yong mengatakan persiapan mental serta daya juang tinggi menjadi formula apik untuk meraih kemenangan dalam laga tersebut. Selepas pertandingan, Shin Tae-yong memuji tinggi kualitas yang dimiliki Australia U23. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku sudah memprediksi timnas Indonesia U23 akan melalui ujian yang berat dalam laga tersebut. Australia tim yang sangat bagus, kamu tahu itu. Mereka mempunyai fisik yang bagus, terutama dalam kecepatan, skill individu, dan teknik yang baik. Kami sudah tahu akan melalui ujian yang berat. Itu sangat berat, ucap Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca laga. Namun demikian ujian berat itu pada akhirnya berhasil dilalui oleh Garuda Muda. Shin Tae-yong mengatakan salah satu kunci kemenangan dalam pertandingan itu adalah persiapan mental dan daya juang tinggi, harus ditanamkan sejak awal. Tetapi saya mengatakan sebelum pertandingan kepada pemain kita tidak boleh menyerah dan harus selalu percaya diri, ujar Shin Tae-yong. Saya selalu mengatakan kita harus mempersiapkan mental yang kuat dan mereka berhasil melakukannya dengan baik. Mereka berjuang dengan usaha yang luar biasa besar dan kita terus berkembang. Itu salah satu alasan kita bisa memenangkan pertandingan, tegas Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 satu-satunya penghuni pot 4 yang permalukan tim unggulan di Piala Asia 2024. Kepastian itu didapat setelah Timnas Indonesia U23 menang atas Timnas Australia U23 di matchday kedua grup A Piala Asia 2024 Kamis malam kemarin. Diketahui skuad Garuda Muda dalam posisi wajib menang saat bersua Timnas Australia U23. Sebab jika kalah dalam laga itu, Timnas Indonesia U23 dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2024. Karena membutuhkan kemenangan, Timnas Indonesia U23 langsung menekan sejak awal laga. Hasilnya pun positif, skuad Garuda Muda unggul 1-0 atas Timnas Australia U23 via sundulan Komang Teguh di menit 45. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang menumbangkan tim unggulan di Piala Asia 2024, yakni Timnas Australia U23 pot 2. Bahkan untuk sementara, Timnas Indonesia U23 menjadi satu-satunya penghuni pot 4 yang meraih kemenangan di Piala Asia 2024. Sekadar diketahui, ada 4 penghuni pot 4 di Piala Asia 2024. Selain Timnas Indonesia U23, ada Tajikistan, Cina, dan Malaysia U23. Sekarang harapannya kemenangan atas Australia U23 dapat memacu Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke perempat final Piala Asia 2024. Jika menang atas Yordania U23 di matchday pamungkas grup A pada minggu mendatang, Timnas Indonesia U23 dipastikan lolos ke perempat final.
Seperti diketahui saat ini proses naturalisasi Maarten Paes masih tertahan di Pengadilan Arbitrasi Olahraga. Proses naturalisasi pemain kelahiran 14 Mei 1998 ini masih tersendat peraturan FIFA ayat 2. Peraturan tersebut berbunyi pesepak bola bisa berganti tim nasional atau federasi jika berusia di bawah 21 tahun saat kali terakhir membela negara pertamanya, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Sayangnya Maarten Paes pernah membela timnas Belanda U23 saat ia berumur 22 tahun. Momen itu terjadi pada ajang kualifikasi Piala Eropa U22 2021 lalu. Namun proses naturalisasi yang mandek tak membuat Maarten Paes kehilangan semangat untuk segera berstatus warga negara Indonesia. Kiper 25 tahun itu bahkan semakin semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Terbaru, Maarten Paes terlihat tengah belajar bahasa Indonesia di akun Instagram pribadinya. Paes tengah mencoba sebuah aplikasi terjemahan yang menampilkan percakapan berbahasa Indonesia. Unggahan itu pun memancing netizen untuk berspekulasi. Tidak sedikit yang berharap keseriusan Maarten Paes belajar bahasa Indonesia merupakan titik terang dari proses naturalisasi sang pemain yang tengah mandek. Sekadar diketahui proses naturalisasi Maarten Paes sendiri sudah dimulai pada awal 2024 kemarin. Berkasnya bahkan masuk bersama dua pemain keturunan lain, yakni Tom Hayes serta Ragnar Oratmangoen yang sudah melakukan debut bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Shin Tae-yong minta pemain timnas U23 Indonesia percaya diri hadapi tim kuat di fase grup Piala Asia U23. Shin Tae-yong bakal hadapi misi berat di Piala Asia U23 bersama timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup A. Tim asuhan Shin Tae-yong harus bersaing dengan Qatar, Australia, dan Yordania. 3 lawan timnas U23 Indonesia tersebut merupakan tim raksasa Asia. Shin Tae-yong sendiri menyebut bahwa timnas U23 Indonesia tergabung dalam grup neraka. Setelah pembentukan grup, saya pikir itu adalah grup maut, ujar Shin Tae-yong dikutip dari Chosun. Ada tim tuan rumah, negara tuan rumah Qatar, Australia dalam kondisi fisik yang baik. Yordania adalah tim tangguh di Timur Tengah, lanjutnya. Di level senior, Qatar dan Yordania merupakan dua tim finalis Piala Asia 2023. Di level U23, Qatar pernah finish sebagai peringkat ketiga pada edisi 2018. Sementara Yordania mencatatkan prestasi serupa pada Piala Asia U20 2013. Timnas U23 Indonesia akan mengawali perjalanan di turnamen saat berjumpa tim tuan rumah Qatar. Laga tersebut bakal digelar pada 15 April 2024. Timnas U23 Indonesia tak hanya harus mengantisipasi permainan tim Qatar tetapi harus siap pula menghadapi dukungan supporter tim tuan rumah. Shin Tae-yong mengaku tak gentar dengan nama besar calon lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan mencoba pendekatan agar para pemain tetap percaya diri menghadapi tim kuat. Tujuannya agar timnas U23 Indonesia bisa menembus babak perempat final. Grup kami adalah grup maut, kata Shin Tae-yong. Saya memiliki ide agar para pemain memiliki pola pikir untuk bisa menghadapi tim kuat. Tujuannya adalah untuk lolos dari babak penyisihan, lanjutnya. Piala Asia U23 juga menjadi ajang kualifikasi menuju Olimpiade 2024. 3 tim terbaik akan merebut tiket lolos otomatis ke putaran final Olimpiade 2024. Tim peringkat keempat turnamen masih bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024 dengan syarat mampu menang atas wakil Afrika pada babak play-off. Pemain belakang Venezia, Jay Itzes mengaku sudah tak sabar ingin kembali membela timnas Indonesia. Jay Itzes sudah tampil 2 kali bersama timnas Indonesia.
Penampilan perdananya terjadi pada 21 Maret 2024 saat Timnas Indonesia menjamu Vietnam dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Debutnya berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk tim Garuda. Sementara gol debutnya bersama Timnas Indonesia datang 5 hari kemudian saat dijamu Vietnam di Stadion My Dinh, Hanoi. Pemain Venezia itu sukses membuka keran gol Timnas Indonesia dalam kemenangan 3-0 atas Vietnam pada menit ke-9. Usai dua kemenangan tersebut, pemain kelahiran Mierlo itu ingin fokus pada dua hal pada musim ini. Fokus pertama adalah membawa klubnya saat ini, Venezia FC, meraih tiket promosi ke Serie A musim depan. Potensi tersebut masih terbuka mengingat skuad asuhan Paulo Vanoli itu tertinggal 3 angka saja dengan Como yang ada di peringkat kedua atau slot tiket promosi otomatis ke Serie A. Bersama Venezia kita masih 6 laga resmi Serie B dan yang paling bagus adalah kita bisa promosi ke Serie A, ujar Jay Itzes dilansir Bola Sport dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Tapi untuk sekarang kita lihat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dan nanti kita akan lihat seberapa jauh kita bisa raih di klasemen selanjutnya. Meski begitu, Jay Itzes tetap ingin bisa menyelesaikan musim ini tanpa gangguan cedera usai sempat absen 3 bulan. Saat itu pemain 23 tahun itu mengalami pembengkakan pembuluh darah yang membuatnya menepi dari lapangan. Dirinya mengaku sudah ngebet ingin membela Timnas Indonesia pada Juni 2024. Saat itu Timnas Indonesia bakal berjumpa Irak dan Filipina dalam laga penentuan tiket lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target untuk aku sendiri adalah tetap fit setelah sebelumnya harus absen di banyak pertandingan, ujar Itzes. 3 hingga 4 bulan seperti yang saya bilang tadi. Jadi sekarang aku ingin bermain semua pertandingan dan tetap fit hingga akhir musim. Lalu setelah musim selesai aku ke Indonesia untuk bermain di 2 pertandingan, itu targetnya, ujarnya. Laga Timnas Indonesia kontra Irak dan Filipina bakal dilangsungkan pada 6 dan 11 Juni 2024. Berdasarkan perhitungan matematis, Timnas Indonesia tinggal membutuhkan 3 poin atau 1 kemenangan saja untuk lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia praktis memiliki banyak keuntungan pada laga ini. Pasalnya, tim Garuda akan bermain di kandang sendiri dalam 2 pertandingan tersebut. Rasa optimisme Ketua Umum PSSI Erick Thohir meningkat jelang duel Timnas U23 Indonesia versus Australia. Hal tersebut tak terlepas dari hadirnya Justin Hubner. Seperti yang diketahui, Justin Hubner sebelumnya absen memperkuat Timnas U23 Indonesia melawan Qatar pada 15 April lalu karena tak dilepas oleh Cerezo Osaka. Namun, klub asal Jepang itu akhirnya mengikhlaskan sang pemain ke Timnas U23 Indonesia pada Rabu kemarin. Justin Hubner dijadwalkan tiba di Qatar pada 18 April 2024 tepat pada hari laga Timnas U23 Indonesia versus Australia. Sebagai informasi, ini merupakan laga matchday kedua grup A Piala Asia U23. Kedatangan Justin Hubner sendiri disambut positif oleh Erick Thohir. Menurutnya, pemain berposisi sebagai back itu merupakan solusi yang kini dibutuhkan Timnas U23 Indonesia untuk menambal posisi Ivar Jenner. Seperti yang diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong kehilangan Ivar Jenner karena mendapatkan kartu merah pada laga sebelumnya. Alhamdulillah, di tengah tantangan yang dihadapi para pemain, terutama di laga pertama melawan tuan rumah, akhirnya Hubner bisa bergabung. Dengan hadirnya tambahan kekuatan di lini belakang setelah Ivar Jenner pasti absen di laga kedua melawan Australia. Saya optimistis tim kita akan bangkit dan kembali fight, kata Erick Thohir dilansir Bola Sport dari laman resmi PSSI. Rasa optimisme Erick Thohir tak hanya karena kedatangan Justin Hubner. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menilai bahwa permainan Timnas U23 Indonesia sejatinya sudah bagus saat melawan Qatar. Bahkan Rafael Struijk DKK tetap menjaga performa apiknya meski hanya bermain 9 pemain kala itu. Lebih lanjut, Erick Thohir meminta semua pemain memberikan yang terbaik di lapangan saat melawan Australia.
Hal tersebut tentu bertujuan untuk menjaga asa timnas U23 Indonesia lolos ke babak selanjutnya. Skuad Garuda Muda kini masih mendekam di dasar klasemen grup A dengan 0 poin. Jika melihat bagaimana para pemain kita fight selama 90 menit lebih saat melawan Qatar meskipun bermain dengan 9 pemain, saya optimistis para pemain bisa memberikan hasil terbaiknya. Di turnamen yang ketat seperti ini, kita harus lupakan laga sebelumnya. Dan kini waktunya fokus serta mati-matian untuk meraih kemenangan di laga berikutnya, ucap Erick Thohir. Seputar Piala Asia U23, striker timnas U23 Australia tebar ancaman ke Hernando Ari sampai berani katakan hal ini. Striker timnas U23 Australia Mohamed Toure bertekad ingin mencetak gol selama Piala Asia U23. Tentunya itu menjadi ancaman bagi Hernando Ari yang menjaga gawang timnas U23 Indonesia. Australia akan menghadapi timnas U23 Indonesia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Toure yakin timnas U23 Australia bisa memenangkan gelar Piala Asia U23 meski pada laga perdana mereka kehilangan 2 poin. Kami masih berpikir kami bisa memenangkannya, kami masih tahu kami akan memenangkannya, kata Toure, dilansir dari Socceroos. Kami hanya memiliki beberapa hal yang harus dilakukan secara taktik dan staf pelatih. Mereka menyampaikannya dengan sangat baik, kami harus tampil dan menunjukkan apa yang bisa kami lakukan, ujarnya. Pada laga perdana, Australia hanya bermain imbang melawan Yordania dengan skor 0-0. Toure menilai laga melawan Yordania memberikan hal positif bagi timnya. Persiapannya sangat bagus, para pemain tampak siap. Tentu saja pada pertandingan pertama kami bermain imbang, tetapi banyak hal positif yang bisa diambil dari pertandingan tersebut, ujarnya. Masih bagus untuk memulai dengan clean sheet, sekarang tinggal melangkah ke depan. Kami hanya harus mencoba dan memenangkan semua pertandingan kami. Lebih lanjut, ia ingin mencetak gol untuk berkontribusi ke timnas U23 Australia. Saya hanya ingin membantu tim semaksimal mungkin sebagai striker, tugas Anda adalah mencetak gol, ujar Toure. Saya ingin mencetak gol sebanyak mungkin untuk tim, hanya untuk membantu mereka semaksimal mungkin untuk menang atau lolos, kata pemain yang bermain di Paris FC itu. Australia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Saat ini mereka selisih 2 poin dari pemimpin klasemen grup A Qatar yang sudah mengemat 3 poin. Australia ada di posisi kedua dengan 1 poin. Yordania di posisi ketiga dengan 1 poin. Timnas U23 Indonesia di posisi terakhir tanpa poin. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak lolos ke babak berikutnya.